agenda hari ini ya, saya membuktikan ya, kemarin ya sebelum ada pengacara baru ya, ketika Nopi walk out ya, saya sudah sampaikan ya, saya sudah dihubungi ya, akan kemungkinan besar saya akan kembali menjadi pengacara Nopi ya, dan benar ternyata saya sudah dikirimkan surat kuasa, Nopi sudah tanda tangan dan saya resmi menjadi kuasa hukum Nopi. Itu satu. Yang kedua, saya sejak satu sudah mengatakan saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya, ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah, saya ditanya sama teman-teman media ya, salah satu teman media mengatakan, Bang Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad, bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar, itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia, katanya saya dianggap nantang dia. Karena sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia, tapi saya menjawab pertanyaan dari teman media. Nah, sekarang lebih lucu lagi ya, lebih mengherankan lagi, dia ya menanggapi komentar saya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas ya. Ini kenapa kok sekarang banyak advokat? Ini advokat semua nih ya, bukannya tukang cendol nih, bukan kaleng-kaleng. Ini advokat semua ya, ada doktor ya, ada S2. Jadi ya, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Ah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Ya. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya tolol, goblok, dibilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat hadir di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Nopi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia ya, kemungkinan dugaan kita ini tolol semua kan, goblok semua. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan lantangnya dia wah menyebut nama saya Herwanto, bahkan dia bilang goblok ya. Siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia itu jadi advokatnya kapan ya. Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja ya. Dan juga saya sudah mengatakan ya, janganlah ya sejak dia muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya, ini Indonesia bung ya, ini Indonesia. Tidak ada gambar naga, ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali nyebut naga. Bahkan dia sempat menyebutkan nama etis ya. Dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang ya. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Nanti saya minta teman-teman tolong ditanya-tanya semua nih pengacara ini bagaimana tanggapannya ya. Karena dia menyinggung profesi ya, advokat yang tidak sependapat dengan dia dianggap tolol, goblok. Nah, tanyalah sama pengacara dianggap tolol ini. Bang, laporannya apa bang? Nah, laporannya ini bang. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang transaksi elektronik. Terhadap siapa? Yang pertama gini, dia kan ngomong Herwanto, gua injek-injek loh katanya. Nah, ini luar biasa ya. Seumur hidup ya, saya baru kali ini ya ada orang berani mau nginjek-injek saya. Ya, sebenarnya saya pengen juga gitu kayak Bang Densu gitu datang gitu kan. Nah, cuman saya nggak mau ya, bukan berarti saya takut injak. Nah, saya sejak awal mengatakan ya, jaga kesehatan ya. Dia mengatakan seperti kalau saya masih gagah ya, saya mengatakan begini, saya masih gagah ya. Kalau dia saya sudah ingatkan, jaga kesehatan. Kalau mau nginjek-injek saya ya, nanti bisa atau enggak gitu loh ya. Jadi yang pertama pengancaman, dia mengancam saya mau nginjek-injek ya. Dia ngomong saya najis, dia ngerti nggak najis itu apa ya. Saya sangat paham sekali tentang agama yang disebut najis itu. Ini sekarang dia, coba lihatlah, netizen dibilang miskin, tolol ya,
netizen itu ya bagian daripada saya dalam upaya penegakan hukum ya. Siapa saja yang menghina netizen berhadapan sama saya. Kenapa? Jangan hina netizen. Netizen itu menghabiskan kuota, menghabiskan uang untuk apa? Untuk menegakkan hukum. No viral, no justice. Ini bisa dibuktikan. Banyak perkara-perkara yang dibantu oleh netizen. Ya, netizen itu luar biasa mengawal. Makanya saya mengatakan bahwa netizen ada bagian daripada saya. Menghina netizen sama juga menghina saya. Berarti ini pribadi Bang Herwanto sendiri ya melaporkannya, bukan atas nama lembaga atau aliansi, bukan? Ya, saya lapor pribadi Herwanto. Tetapi ya tadi saya ulangi kan, dia mengatakan ya advokat ya yang tidak sependapat sama dia berarti advokatnya tolol, goblok, pengacara. Itu ada videonya. Nah inilah teman-teman hadir di sini, artinya ingin menyampaikan. Saya teman-teman pada ngomong, apalagi Marcel pada saat itu udah lama dia WA, bahkan dia mau WA sempat ajar Bang, cuman saya tahan dulu. Nah sekarang silakan teman-teman mengeluarkan pendapat. Jadi gini Bang, satu hal yang baru kami sampaikan, beliau ini adalah penasehat di organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila. Jadi barang siapa yang menyerang harkat dan martabatnya, kami akan ambil bagian dalam masalah itu. Jadi karena beliau meminta kami juga adalah advokat, ya. Oleh dan karena itu kami mendampingi beliau membuat laporan. Bahkan saya pun nanti akan dijadikan saksi dalam laporan ini, karena kami mengetahui duduk perkaranya dasar membuat laporan di Polda Metro Jaya. Gitu loh Bang. Ya. Berarti Bang, pasalnya dulu sebutin tadi Bang. Ancamannya sekalian. Nomor LP. Nomor LP STTDLP B /B/12/12/2024 SPKT Polda Metro Jaya. Pada hari ini berdasarkan bukti laporan telah melaporkan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1/2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 45 ayat 4 Jungto 27A dan atau pasal 45B Jungto pasal 29 yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Tengah Tinggi Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 30 November dengan terlapor atas nama Alvin Lim. Uraian kejadian pelaporan selaku korban menerangkan bahwa berawal pada saat korban membuat pernyataan terkait pandangan hukum. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi oleh terlapor dengan cacian dan ancaman oleh terlapor melalui channel YouTube Watian TV. Atas kejadian tersebut, korban merasa dicemarkan nama baiknya dan terancam. Selanjutnya pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Ancamannya Bang? 4 tahun. 4 tahun. Bang, boleh ditunjukin izin Bang? Ya. Izin Bang. Oke. Agak Hop. Tahan Bang, tahan. Tahan Bang. Sudah. Nah, itu barang bukti aja Bang. Apa aja Bang yang diserahkan? Prestis ya. Tadi. Kita sudah ini prestis ya. Soft copy daripada soft copy. Ya, kita sudah apa namanya? Siap, saya baca Masukkan dulu. Masukkan data ya, seluruh Sudah di-download lah. Sudah di-download dan sudah diterima oleh Siap, siap Bang. Berarti saksinya berapa orang? Dua orang. Syarat formalitasnya harus 2 orang. Ini tambahan aja buat teman-teman semua, Oke Pak Hadi. bahwa kalau sebagai seorang pengacara, ketika sudah menyampaikan satu berita atau ucapan atau penyampaian secara lisan di media massa, maka ketika akan ditanggapi oleh netizen atau para hukum atau mungkin ada pakar hukum lainnya akan menanggapi pendapat-pendapat kita, maka kita harus legowo dan menerima, bukan kita menanggapi dengan cara mengancam, mengatakan orang itu goblok. Kalau Anda berani, ayo hadapan dengan saya, jangan senggol-senggol saya. Kalau Anda tidak melakukan yang namanya publikasi di media atau penyampaian di media, maka itu juga tidak akan ditanggapi oleh siapapun. Karena yang namanya seorang pakar hukum, dia akan menanggapi pendapat dan bereaksi apa yang kamu sampaikan. Dan terutama hari ini juga saya sampaikan juga bahwa hari ini kami semua pakai baju pemuda Pancasila.
kami adalah para advokat BPH Kota Bekasi. Kebetulan brother kami Herwanto adalah Dewan Penasehat di BPH Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Artinya kami hari ini mendampingi karena ada kata-kata yang sudah tidak layak dan pantas untuk kita dengarkan, yang ditujukan kepada Dewan Pembina kami atau Dewan Penasehat kami. Inilah hari ini kami mendampingi. Yang hari ini mendampingi ini semua pengacara, bukan ormas, ya, supaya dipahami oleh siapapun. Apabila ketika nanti seseorang akan menyampaikan sesuatu, jangan selalu menjudge, tetapi nyimak apa yang disampaikan supaya memahami substansi persoalannya dengan jelas, ya. Karena advokat itu adalah profesi mulia, officium nobile, ya, profesi yang sangat mulia. Maka ketika kami menjadi seorang advokat, maka kami juga bagian daripada penasehat, kami bagian daripada pengamat, ya, pengamat hukum yang kami lakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Herwanto atau brother kami, itu adalah pengamat, mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim, ya, yang hari ini sudah kami laporkan bersama-sama. Mungkin itu saja. Satu lagi, Pak. Jadi satu lagi. Kami mau menyampaikan, tolong dipahami bahwa advokat itu juga secara limitatif, ya, ada batasannya. Sepanjang tidak menimbulkan perkara baru. Jadi apa yang disampaikan saudara Herwanto sebagai penasehat, ya, yang memang itu sesuai dengan profesi yang ditekuni, tidak perlu untuk dieksaminasi oleh yang namanya Alvin Lim. Dia berpendapat sah-sah saja, tetapi tidak menarik kesimpulan dari setiap pernyataan. Makanya kami sekarang sebagai bagian daripada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Bekasi turut serta mendampingi beliau membuat laporan polisi bahwa apa yang dilakukan oleh si terlapor itu telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kira-kira begitu, Bang, yang perlu kami sampaikan. Yang lain mungkin tambahan. Grik, Bang. Ini Ketua Grik nih. Ketua Grik. Ini hadir turut mendukung Ketua Grik. Oke, untuk Saudara Alvin Lim, ya, hari ini saya atas nama Ketua Umum Gerakan Revolusi Intelektual untuk Keadilan, ya, datang mendukung, ya, sejawat saya Advokat Herwanto, ya, untuk supaya hukum ditegakkan. Makanya Saudara Herwanto dengan tegas tadi mengatakan dianggap perlu untuk melaporkan Saudara Alvin Lim, ya, dari akibat ucapan dan narasi, ya, yang membuat, ya, menghasut, ya, terus kemudian bisa juga indikasinya memecah belah, ya, anggota-anggota advokat atau OA yang ada di negeri kita ini, ya. Banyak sekali saya juga lihat, ya, statementnya Alvin Lim itu bisa mencederai, ya, keutuhan kita, ya, dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi Saudara Alvin Lim, orang yang katanya mengerti hukum, seharusnya dijaga lisannya. Dan saya juga, ya, tidak menutup kemungkinan atas nama gabungan advokat seluruh Indonesia juga kami di Grik itu adalah LSM juga bergabung, ya. Kita tidak menutup kemungkinan akan melaporkan juga Alvin Lim dalam Undang-Undang ITE juga di pasal 28 dan seterusnya nanti tentang membuat kegaduhan dan keonaran di negeri kita ini. Gak usah Alvin Lim, ya, memancing, ya, apalagi saya lihat statementnya, ya, meminta 1.000 orang sekelas Hotman Paris. Udah nanti Ketua Grik aja berhadapan sama Alvin Lim, sudah cukup kok, ya. Itu dari saya, ya. Terima kasih kawan-kawan. Baik.